Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan katsiran tayyiban mubarakan fihi kama yuhibbu rabbuna wa yardah. Wa sallallahu wa sallama wa baraka ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Para pemirsa Akademi Nur yang berbahagia, alhamdulillah pada kesempatan yang baik ini kembali Allah Subhanahu wa taala pertemukan kita di acara kajian rutin kita, ya, itu kajian hadis. Alhamdulillah pada kesempatan yang baik ini kita sudah sampai ke hadis yang ke-180, ya, 180, dan ini merupakan lanjutan, ya, sesungguhnya terkait dengan masalah as-siyam atau kitab as-siyam yang pada pertemuan sebelumnya sudah kita bahas, ya, tentang apa namanya ini as-siyam begitu. Sekarang kita akan lihat bagaimana sebenarnya, ya, hadis yang ke-180 ini, ya. Pada pertemuan kita ini akan kita bahas dua hadis, ya. Maksudnya 180 dan 181 insyaallah ta'ala, ya. Kita lihat para pemirsa Akademi Nur yang berbahagia. An Nabi Hurairah radhiyallahu anhu qala bainama nahnu julusun indan Nabi sallallahu alaihi wasallam id ja'ahu rajulun faqala ya Rasulullah halaktu qala ma ahlakaka aw ma laka qal waqa'tu ala imra'ati wa ana sha'imun wa fi riwayatin asabtu ahli fi ramadan faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hal tajidu raqabatan tu'tiquha qala la qal fa hal tastati'u an tasuma shahrayn mutatabi'ain qala la qal fa hal tajidu id'ama 60 miskinan qala la qal fa sakata an-nabiy sallallahu alaihi wasallam. فبينما نحن على ذلك أوتي النبي صلى الله عليه وسلم بعرق فيه تمر والعرق المكتل العرق المكتل قال أين السائل قال أنا قال خذ هذا فتصدق به فقال الرجل أعلى أفقر مني يا رسول الله فوالله ما بين لابتيها يريد حرتين أهل بيت أفقر من أهل بيتي فضحك النبي صلى الله عليه وسلم حتى بدت أنيابه ثم قال أطعمه أهلك. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, ia berkata, ketika kami sedang duduk di dekat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi para sahabat itu suka sekali, ya, mereka ini duduk-duduk dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam, duduk dekat Nabi, ngobrol gitu, ya. Enak, ya. Sedang duduk di dekat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tiba-tiba datang seorang laki-laki seraya berkata, "Wahai Rasulullah, aku telah binasa." Wahai Rasulullah, aku telah binasa. Beliau bertanya, apa yang membuatmu binasa? Atau apa yang terjadi dengan dirimu? Orang itu menjawab, aku telah berjima dengan istriku, padahal aku sedang berpuasa. Dalam satu riwayat disebutkan, aku berjima dengan istriku pada bulan Ramadan. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, apakah engkau bisa mendapatkan seorang budak wanita yang engkau merdekakan? Orang itu menjawab, tidak. Beliau bertanya, apakah engkau sanggup puasa 2 bulan berturut-turut? Orang itu menjawab tidak. Beliau bertanya, apakah engkau dapat memberi makan 60 orang miskin? Orang itu menjawab tidak. Ya. Kemudian setelah itu dikatakan, apakah engkau dapat memberi makan 60 orang miskin? Orang itu menjawab tidak. Abu Hurairah berkata, lalu Nabi SAW pun diam. Jadi udah nggak bisa, kan? Gitu, memerdekakan budak nggak bisa, puasa 2 bulan nggak bisa, memberi makan 60 orang miskin nggak bisa. Jadi Nabi diam gitu. Apa kira-kira solusinya gitu, kan? Ketika kami dalam keadaan seperti itu, tiba-tiba ada orang yang menyerahkan satu keranjang korma. Ada satu keranjang korma. Beliau bertanya, mana orang bertanya tadi? Orang itu menjawab, aku.
Beliau bersabda, ambil korma ini dan sedekahkanlah ia. Orang itu bertanya, apakah aku harus menyedekahkannya kepada orang yang lebih miskin dari aku, wahai Rasulullah? Jadi bertanya, ini korma, apakah aku akan sedekahkan kepada orang yang lebih miskin dariku, ya Rasulullah? Demi Allah, tidak ada keluarga di antara dua dataran bebatuan, ya, yang lebih miskin daripada keluargaku. Maka beliau pun tersenyum hingga tampak gigi taring beliau. Kemudian bersabda, berikanlah korma ini kepada keluargamu. Allahu Akbar. Ini kisahnya para sahabat, ya, radhiyallahu taala anhum wa radha. Ini sahabat yang mulia, ya. Jadi ketika beliau, namanya manusia, ya, bisa saja melakukan hal demikian, ya. Jadi beliau di bulan Ramadan qadarullah ternyata menggauli istrinya, dan ini tentu nggak boleh dalam Islam, kan? Dalam Islam seorang itu nggak boleh menggauli istrinya ketika dia sedang berpuasa. Tapi qadarullah terjadi. Nah, ini tentu ada hikmah yang luar biasa, kan? Kalau bukan karena Allah kemudian kejadian ini, kita pun nggak tahu bahwa beginilah peristiwanya, bahwa beginilah tata cara kafaratnya, kan begitu, ya. Baik, ikhwati fillah azani Allah taala wa iyyakum jami'an. Jadi tadi ditanya oleh Rasulullah, kamu bisa puasa nggak, memerdekakan budak nggak? Nggak bisa. Mungkin nggak punya uang juga, kan? Atau kamu bisa puasa 2 bulan nggak? Ya nggak bisa. Ya orang menahan 1 bulan Ramadan aja nggak sanggup dia, kan? Ya, terbukti dengan dia tetap melakukan hubungan dengan istrinya, gitu, kan? Kemudian ditanya, apakah engkau bisa memberikan makan 60 orang miskin? Jadi ditanya, gimana memberi makan miskin, dia yang paling miskin? Gitu, kan? Jadi tapi alhamdulillah di dalam hadis ini diceritakan bahwa ada orang, ya, yang memberikan satu keranjang korma lalu diberikan kepada laki-laki tadi. Waktu kita tak banyak, ikhwati fillah azani Allah taala wa iyyakum jami'an. Oleh karenanya kita langsung saja melihat kepada kesimpulan, ya, hadis dan hukum-hukumnya. Karena ini agak panjang, oleh karena itu kita mencoba agak kita percepat sedikit, waktu kita terbatas, ya. Pertama adalah jima pada siang Ramadan termasuk perbuatan dosa yang merusak. Karena Rasulullah SAW mengakui perkataan orang itu, aku telah binasa. Sekiranya tidak, tentu beliau mengabaikannya. Iya. Jadi ini menunjukkan bahwa memang berhubungan intim dengan istri waktu siang Ramadan itu membatalkan puasa. Membatalkan puasa, dan tentu ada konsekuensi dari situ. Bukan hanya sekedar batal lalu udah selesai, enggak. Ada konsekuensi yang harus ditanggung setelah pada melakukan itu, atau yang disebut dengan kafarah, ya. Tapi kita tahu bahwa dalam hadis tadi kan orangnya miskin, jadi apapun nggak bisa dia, kan? Nah, begitu. Yang kedua, orang yang berjima secara sengaja harus membayar kafarat berdasarkan tertibnya, yaitu dari memerdekakan budak wanita, jika tidak bisa mendapatkan, berpuasa 2 bulan berturut-turut, jika tidak bisa sanggup memberi makan 60 orang miskin. Jadi dia tertib dulu. Jadi nggak langsung, oh ini kan orang kaya yang melakukan, saya kan kaya, langsung aja saya memberikan makan 60 orang miskin. Nggak boleh. Jadi tertib dulu, ya. Tertibnya apa? Memberikan budak. Nggak ada budak, oke, puasa 2 bulan berturut-turut. Udah 2 bulan berturut-turut lagi. Wah, ini kan gimana bayarnya itu, ya, kan? Nah, jadi ini tentu, maka kita harus berhati-hati dalam perkara ini, begitu. Jangan sampai kita melakukan hal ini sedang kita berpuasa. Makanya kalau kita memang agak-agak dalam pengertian agak-agak ini, ya, nggak bisa mengontrol, begitu, ya. Kalau di Ramadan itu buat aja aktivitas, atau jangan dekat dengan istri lah, gitu, kan. Saling berjauhan dulu waktu Ramadan itu, umpamanya di siang harinya, maksud saya, gitu, ya. Siangnya mungkin suami kerja di ladang atau kerja di kantor, nggak usah pulang, kan. Mungkin di kantor nanti mungkin ada kajian, mungkin juga banyak tilawah Al-Quran, ya, tempat kerjaan, begitu. Sore nanti dekat buka baru pulang, umpamanya begitu. Itu salah satu cara, ya. Kemudian jadi tertibnya begitu, ya, memberikan budak, berpuasa 2 bulan berturut-turut, baru memberi makan orang miskin 60 hari. Kemudian kafarat yang tidak gugur karena ada kesulitan, karena Rasulullah SAW tidak menggugurkan kafarat itu karena kemiskinannya, dan di dalam hadis ini tidak terkandung isyarat yang menunjukkan kegugurannya. Jadi kafarat itu sesungguhnya nggak gugur, ya, nggak gugur karena kemiskinannya. Tapi kan pada akhirnya kan ada yang menanggung, kan, dengan dengan korma tadi, ya. Kemudian yang keempat, kafarat boleh ditanggung oleh orang lain meskipun di luar dari keluarganya, boleh, ya, di luar dari orang lain, ya, di luar dirinya, artinya orang lain yang memberikan kafarat tersebut, boleh.
boleh makan dari kafarat itu atau memberikannya kepada orang berkeluarganya jika kafarat itu ditanggung orang lain. Jadi seperti ini kisah tadi kan, kata Nabi SAW, udahlah berikan kepada keluargamu itu. Berarti kan dia ikut makan juga di situ. Boleh. Kenapa? Karena kafarat itu datang dari pihak lain. Yang keenam, menurut zahir hadis ini tidak ada perbedaan antara budak mukmin atau kafir. Ini merupakan pendapat Abu Hanifah. Jadi kata yang penting budak gitu. Mau kafir, mau dia muslim, nggak ada masalah. Ini pendapat Abu Hanifah. Yang benar adalah pendapat jumhur bahwa harus ada syarat keimanannya. Jadi harus dia wanita mukminah dia ya. Hadis ini dibatasi dengan beberapa nas yang menyebutkan kafarat tidak tindak pembunuhan yang harus disyaratkan adanya iman. Jadi jumhur ulama menilai bahwa ini nggak boleh sembarangan budak, harus budak yang mukminah. Jadi harus ada budak yang mukminah yang bisa dijadikan apa? Sebagai kafarat gitu. Jadi nggak sembarangan budak. Walaupun pendapat Abu Hanifah tadi mengatakan boleh-boleh aja, yang penting budak. Tapi jumhur ulama tidak. Kenapa? Karena mereka melihat bahwa kafarat pembunuhan diantaranya juga memberikan budak. Catatannya harus budaknya itu budak yang beriman. Demikian ya. Yang ketujuh, kebaikan akhlak Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, kemuliaan dan kemurahan hati beliau. Orang itu datang dalam keadaan takut dan risau, lalu berubah menjadi senang dan gembira, bahkan mendapatkan makanan bagi keluarganya. Iya, jadi kan awal-awalnya takut kan, yang namanya berhadapan dengan Rasulullah SAW dengan kasus yang seperti itu. Tentu beliau merasa gentar gitu, takut ya. Jangan-jangan nanti dimarahi Rasulullah gitu kan. Tapi ternyata beliau tidak marah, bahkan memberikan makanan kepada dirinya dan keluarganya. Nomor 8, orang yang melakukan kemaksiatan tidak dihukum karena kemaksiatannya itu. Kemudian dia datang dalam keadaan bertaubat dan menyesali perbuatannya. Bahkan dia juga tidak diberi hukuman pelajaran. Jadi menunjukkan kalau orang yang melakukan kemaksiatan ya tidak dihukum karena kemaksiatannya itu. Kemudian dia datang dan bertaubat. Jadi ini menunjukkan bahwa orang yang serius ya, ketika dia jatuh ke dalam sebuah dosa dan maksiat, lalu dia sungguh-sungguh untuk bertaubat kepada Allah SWT, Allah akan ampuni dosanya. Dan kita tahu bahwa setiap dosa itu akan diampuni oleh Allah. Hatta kesyirikan pun diampunkan oleh Allah jika pelakunya itu bertaubat sebelum dia wafatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ikhwati fillah azani Allah taala wa iyyakum jami'an. Sebagaimana saya sampaikan, waktu kita tak banyak, sementara pembahasannya masih ada ya. Kita akan lanjutkan ke hadis yang ke 181 ya. Hadis yang ke-181. Ikhwati billah azani Allah taala wa iyyakum jami'an, para pemirsa Akademi Nur yang berbahagia. Kita lanjutkan ke hadis yang ke-181. An Aisyah radhiyallahu anha anna Hamzah ibn Amr al-Aslamiyya qala lin-nabiy sallallahu alaihi wasallam a'asumu fi safari wa kana katsiru siyam faqala in syi'ta fasum wa in syi'ta fa'aftir. Ya. Dari Ibunda Aisyah radhiyallahu anha bahwa Hamzah bin Amr al-Aslami, dia bertanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, apakah aku harus berpuasa dalam perjalanan? Gitu ya. Apakah aku harus berpuasa dalam perjalanan? Dia adalah orang yang banyak berpuasa. Jadi yang bertanya ini Hamzah ibn Amr al-Aslami ini adalah orang yang sering berpuasa, ya. Lalu dia bertanya, ya Rasulullah, apakah aku berpuasa dalam keadaan safar begitu? Beliau menjawab, jika engkau menghendaki berpuasalah, dan jika engkau menghendaki berbukalah. Jadi artinya tergantung dirimu. Jika engkau mau berpuasa, tafadhal. Jika enggak mau puasa juga tafadhal. Gitu kira-kira ya. Jadi beliau bertanya kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam perihal keadaannya. Ya, maka kita lihat bagaimana kesimpulan ya daripada hadis ini. Kita lihat. Pertama dikatakan rukhsah itu artinya keringanan. Ya, rukhsah untuk tidak berpuasa dalam perjalanan karena biasanya perjalanan itu banyak diwarnai kesulitan. Jadi kalau kita ya pemirsa Akademi Nur yang berbahagia, kalau nanti dalam keadaan safar ya, itu boleh kita tidak berpuasa meskipun itu Ramadan. Ya, boleh kita berbuka meskipun itu di bulan Ramadan. Tapi dengan catatannya apa? Catatannya bahwa dia memang sudah jarak safar ya.
Jadi tidak semua perjalanan itu dianggap sudah sapar. Jadi rukhsah itu diberikan kepada mereka-mereka yang memang dianggap sah dalam pandangan syariat bahwa dia sudah dalam keadaan sapar gitu. Dan saparnya sapar mubah ataupun sapar takwa, sapar ketaatan gitu. Apakah untuk berhaji, apakah berumroh umpamanya gitu kan? Atau saparnya memang sapar mubah saja, mungkin ziarah ya, ataupun menjenguk orang sakit, atau kita katakanlah ziarah ya, menjenguk orang sakit atau berdagang, begitu. Ini bentuk-bentuk ziarah sapar yang mubah. Nah, ketika itu dia boleh dia untuk berpuasa, tidak berpuasa dengan catatan saparnya itu sudah mencapai jarak yang memang sudah dianggap sebagai sapar dalam pandangan agama, minimal 90 km ya. 90 km atau perjalanan sehari semalam onta gitu ya, itu dianggap sudah masuk dalam kriteria sapar, dan sehingga dia mendapatkan rukhsah atau peringanan dalam perkara puasa. Tentu juga termasuk sholat ya, karena orang yang bersapar kan boleh dia menjamak, boleh mengqashar, juga boleh dia berbuka, tidak dia berpuasa. Meskipun kewajibannya itu adalah menggantinya di hari yang lain di luar Ramadan. Demikian ya. Jadi apa sebab kenapa boleh orang berpuasa, orang yang melakukan perjalanan itu berbuka? Karena biasanya perjalanan itu banyak diwarnai kesulitan. Ya, kesulitan. Ya, banyak saja nanti masalah ya, sehingga sulit bagi dirinya untuk bisa berpuasa umpamanya. Ya mungkin jalannya yang jauh, ya mungkin juga jalannya yang sulit, atau banyak masalah lah di di perjalanan tersebut, sehingga orang itu sulit untuk dia berpuasa. Nggak masalah, tapi dengan catatannya tadi itu wajib diganti nanti pada waktu yang lain ya. Ikhwati fillah azanillahu ta'ala wa iyyakum jami'an, para pemirsa Akademi Nur yang berbahagia. Yang kedua, pilihan antara puasa dan tidak puasa bagi orang yang memiliki kekuatan untuk berpuasa. Jadi ini pilihan bagi orang yang mampu untuk melakukan puasa ketika sedang sapar pun diberi pilihan. Boleh boleh berpuasa, boleh tidak. Itu dia ya. Hal yang dimaksudkan puasa di sini adalah puasa Ramadan. Jadi maksud di dalam hadis tadi, kalau kita baca lagi, a'asumu fi safar, apakah aku berpuasa sedang sapar? Maksudnya puasa wajib, puasa Ramadan. Begitu ya. Hal ini dijelaskan apa yang ditakhrij oleh Abu Daud dan Hakim, bahwa Hamzah bin Amr al-Aslami berkata, wahai Rasulullah, sungguhnya aku adalah pemilik kendaraan yang saya kendarai. Aku mengadakan perjalanan dan banyak singgah ya, dan banyak singgah memerlukan waktu yang lama. Artinya aku adalah orang yang memiliki kendaraan, alhamdulillah begitu kan. Dan aku sering singgah gitu. Jadi singgah sana, singgah sini, berhenti sini sebentar, berhenti sana sebentar gitu kan. Mungkin banyak banyak kegiatan gitu kan, banyak yang mesti dilakukan gitu kan. Jadi tentu memerlukan tenaga yang ekstra gitu kan. Tenaga yang besar ya, untuk turun naik kendaraan, begitu juga untuk mengurusi masalah yang mungkin dihadapi begitu kan. Jadi dia mempunyai kesulitan, sehingga dia boleh nggak tidak berpuasa begitu. Kemudian dikatakan, aku mengadakan perjalanan dan banyak singgah sehingga memerlukan waktu yang lama. Boleh jadi bulan Ramadan ini aku masih dalam perjalanan. Jadi boleh mengatakan dalam hadis yang ditakhrij oleh Abu Daud dan Hakim ini, boleh jadi aku pun nanti di Ramadan ini masih perjalanan gitu, belum pulang ke kampung lah gitu, nggak lebaran di kampung gitu kira-kira ya. Kenapa? Karena dia masih sibuk dengan urusannya, ya. Meskipun dia berada masih di bulan, meskipun dia berada di bulan Ramadan gitu, masih perjalanan. Ada kan orang yang begitu kesibukannya tinggi sekali, sehingga dia masih di dalam perjalanan meskipun Ramadan sudah mau berakhir gitu kan. Tapi biasanya kita negeri ini nggak begitu ya. Biasanya kita bela-belain untuk bisa pulang ke kampung halaman untuk bertemu sanak keluarga, orang tua terutama gitu ya, keluarga dan lain-lain ya. Biasanya orang begitu. Tapi di sini ternyata beliau ini dikatakan bisa jadi, boleh jadi bulan Ramadan ini aku masih dalam perjalanan, mungkin kesibukannya yang sangat banyak. Sementara aku orang yang kuat melakukannya dan aku merasa lebih ringan jika mengerjakannya
daripada menundanya. Dia mengatakan, ya Rasulullah, aku memang banyak perjalanan, mengadakan perjalanan, bahkan mungkin Ramadan ini pun kuhabiskan untuk berjalan gitu kan. Dan aku kuat untuk melakukannya, artinya sanggup ya melakukan puasa meskipun dia dalam keadaan sapar gitu. Ya, dia sanggup melakukannya meskipun dia dalam keadaan sapar seperti itu. Dan dia mengatakan aku lebih mampu melakukannya daripada menundanya. Tentu itu puasa akan lebih baik jika dia mampu gitu ya. Sehingga menjadi hutang bagiku. Aku nggak mau menundanya sehingga menjadi hutang bagiku. Beliau bertanya, hal itu terserah kepadamu wahai Hamzah. Jadi kata Rasulullah SAW, ya itu terserah Anda Hamzah. Kalau Anda mau mau puasa, ya lanjutkan. Jika Anda memang mau berbuka, lanjutkan, nggak ada masalah. Demikian ya. Jadi intinya di sini bahwa orang yang dalam keadaan sapar, orang dalam keadaan dalam perjalanan boleh diberikan ya, memiliki rukhsah ya, untuk dia boleh tidak berpuasa. Ya. Boleh dia tidak berpuasa ya. Kalau memang saparnya itu sudah dianggap sapar dalam pandangan agama. Itu tadi saya katakan, sudah masuk jarak saparnya itu 90 km. Maka ketika itu sudah masuk 90 km, maka dia dalam pandangan syariat boleh dianggap sebagai orang yang musafir. Tentu orang yang musafir diberikan hak-haknya sebagai orang yang musafir atau diberi keringanan-keringanan. Di antaranya tadi itu, boleh tidak berpuasa, boleh tidak ikut sholat berjamaah, tapi tetap sholat ya. Begitu. Sholatnya pun boleh dikosor, dipendekkan, yang 2 jadi 4, yang 4 jadi 2 gitu kan. Dan boleh juga dijamak atau digabungkan. Jadi banyak fasilitas ya, banyak keringanan-keringanan yang diberikan di dalam syariat ini kepada mereka-mereka yang melakukan sapar ya, atau perjalanan. Taib ikhwati fillah azani Allah taala wa iyyakum jami'an. Alhamdulillah kita sudah selesai 2 hadis tadi, 180 dan 181. Saya akan mencoba untuk ringkas ulang terkait dengan bahasan kita tadi. Jadi hadis 181 ini berbicara tentang kafarat sebenarnya. Kafaratu siam, kafarat puasa. Artinya karena dia melakukan kafaratul jima' maksudnya ya, ketika sedang berpuasa. Maka kalau kita lihat tadi urutannya itu harus sebagaimana disampaikan dalam hadis ini adalah dia pertama memerdekakan budak. Kalau nggak bisa maka berpuasa 2 bulan berturut-turut. Kalau nggak bisa baru memberikan makan 60 orang miskin. Mungkin orang akan memilih 60 orang miskin gitu kan, karena itu nggak sulit gitu kan, nggak ini. Tapi intinya bahwa itu harus dilakukan tertib gitu, tertib dulu. Jadi ketika dia nggak mampu, memang nggak ada budak nggak lagi umpamanya, maka dia harus berpuasa. Nggak boleh langsung dia ke memberi makan 20 hari 60 orang miskin itu. Jadi harus tertib dia ya. Itu sudah kita bahas tadi. Jadi intinya bahwa kalau diadakan hubungan intim di siang hari bulan Ramadan dalam keadaan puasa dia, maka dia wajib membayar kafarat, tentu juga mengqadha puasanya kan, mengganti puasanya. Kenapa? Karena puasanya otomatis batal dengan perbuatan tersebut ya. Ini sudah kita sampaikan tadi, alhamdulillah. Kita lanjut tadi pembahasannya, yaitu terkait dengan masalah sapar ya dalam keadaan berpuasa. Namun ada tambahan sedikit di sini, katanya adapun tentang celak, injeksi dan pengobatan dengan operasi menjadi perdebatan di kalangan ulama. Jadi memang ini hal-hal ini menjadi perdebatan ya. Maksudnya kalau tadi berhubungan jelas batal. Tapi kalau hal-hal suntik boleh nggak? Saya condong kepada pendapat ulama yang mengatakan kalau huknah atau suntik itu tidak membatalkan ya. Tapi kalau jika memang suntiknya bukan suntik makanan ya, gitu, suntiknya itu bukan suntik makanan, memang nggak ada nutrisi di situ, hanya obat aja gitu, boleh, nggak apa-apa, karena itu tidak menjadi penyebab batalnya puasa seseorang. Jadi ini terkait dengan hubungan intim tadi gitu kan, memasukkan sesuatu ya, begitu. Jadi kalau injeksi ataupun suntikan ya yang bukan nutrisi makanan, maka itu tidak membatalkan ibadah puasa.
Ikhwati fillah azani Allah taala wa iyyakum jami'an. Kemudian yang terkait dengan sapar dalam keadaan puasa, maka ketika orang itu bersapar ya, maka diberikan rukhsah ya, diberikan keringanan untuk tidak ya berpuasa. Boleh. Meskipun itu Ramadan, iya. Kenapa demikian? Karena memang orang yang dalam keadaan bersapar, memang dalam pandangan syariat dia sah sebagai orang yang bersapir, diberi keringanan untuk tidak berpuasa ya, untuk tidak berpuasa sebagaimana dikisahkan dalam hadis yang mulia ini tadi oleh Hamzah ya, oleh Hamzah bin Amir al-Aslami radhiyallahu taala anhu. Oleh karena itu ikhwati fillah azani Allah taala wa iyyakum jami'an, jika kita memang dalam keadaan bersapar, maka tidak mengapa untuk kita tidak berpuasa, diberikan rukhsah. Taib ikhwati fillah azani Allah taala wa iyyakum jami'an, tampaknya sudah berakhir ya bahasan kita. Waktu kita pun sudah selesai. Insyaallah taala kita bisa ketemu lagi di lain kesempatan. Hada wa sallallahu wasallama wa baraka ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Subhanaka Allahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.